Perkenalkan, nama saya Desi Sagita Rona Ulisyanipar. Saya dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas HKBP Nomensan Medan. Berjumpa lagi nih di video kali ini. Video kali ini saya akan menceritakan kisah yang terdapat pada novel Siti Nurbaya yang judulnya Kasih Tak Sampai oleh pengarang yang bernama Mara Rusli pada penerbitan tahun 1922 oleh Balai Pustaka, dan tebal novel ini setebal 363 halaman. Mau tahu seperti apa? Yuk mari kita bahas. Nah, di video kali ini ataupun di pembahasan kali ini, saya akan merangkum sekaligus menceritakan kisah yang terdapat pada novel Siti Nurbaya ini yang berjudul Kasih Tak Sampai. Di dalam novel ini akan menceritakan tentang kisah Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri. Di kota Padang ada seorang penghulu yang bernama Sultan Mahmud Syah dengan istrinya yang bernama Siti Maryam, di mana mereka memiliki anak laki-laki yang bernama Samsul Bahri, dan di sebelah rumahnya mereka memiliki tetangga yang kaya raya yang bernama Baginda Sulaiman, dan Baginda Sulaiman ini memiliki putri yang cantik jelita yang bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, mereka memiliki hubungan keluarga yang terjalin dengan baik. Sejak kecil, Siti Nurbaya berteman akrab dengan Samsul Bahri. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta pun tumbuh di antara keduanya. Namun mereka belum berani mengungkapkan rasa tersebut. Suatu hari, pergilah Samsul Bahri dan Siti Nurbaya dan kedua temannya yang bernama Zainul Arifin dan Batiar untuk bertamasya ke Gunung Padang. Di sanalah Samsul Bahri menyatakan cinta terhadap Siti Nurbaya, dan mereka akhirnya menjalin cinta dan membuat perjanjian untuk sehidup semati. Namun hingga hari ini yang telah ditentukan, berangkatlah Samsul Bahri ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya dan meninggalkan kekasihnya yang bernama Siti Nurbaya. Di desa tersebut, perdagangan Baginda Sulaiman sangat menakjubkan penghasilannya, hingga mengakibatkan sifat serakah yang dimiliki Datuk Maringgi pun muncul. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membakar toko Baginda Sulaiman, hingga mengakibatkan ia jatuh miskin. Lalu Datuk Maringgi ini meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman. Waktu untuk membayar hutang pun sudah habis. Ia tidak bisa melunasi hutangnya. Kemudian Datuk Maringgi ini mengancam akan memasukkan penjara. Namun si Datuk Maringgi ini menawarkan jika hutangnya ingin lunas, maka Baginda Sulaiman harus menyerahkan putrinya Siti Nurbaya untuk dijadikan istri. Menghadapi kenyataan dirinya harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya sungguh berat memang. Namun itu semua demi keselamatan dan kebahagiaan ayahnya, ia mau mengorbankan dirinya. Kemudian Siti Nurbaya ini mengirim surat kepada kekasihnya yang bernama Samsul Bahri. Ia menceritakan kejadian yang dialami yang membuat sedih hati keduanya. Suatu hari Samsul Bahri berlibur ke Padang menemui kekasihnya yang bernama Siti Nurbaya. Saat bertemu dengannya, si Datuk Maringgi mengetahui hingga terjadilah keributan. Siti Nurbaya berteriak keras hingga teriakannya terdengar oleh ayahnya yang sedang sakit.
Mendengar teriakan anaknya, Baginda Sulaiman ini berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh, tersungkur, dan menghembuskan napas terakhirnya. Samsul Bahri diusir oleh ayahnya dan harus kembali ke Jakarta. Siti Nurbaya pun diusir oleh Datuk Maringgi karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan adat istiadat. Siti Nurbaya tinggal bersama bibinya dan Samsul Bahri pun tetap memendam dendam kepada Datuk Maringgi. Siti Nurbaya memutuskan untuk pergi ke Jakarta menemui kekasihnya. Sayang di perjalanan, ia hampir saja terjebur ke laut karena didorong oleh anak buah Datuk Maringgi ini. Namun, Siti Nurbaya ini berhasil terselamatkan. Tetapi, walaupun dia selamat dari bahaya tersebut, datanglah bahaya berikutnya, yakni Datuk Maringgi yang memfitnah Siti Nurbaya. Ia ditangkap polisi atas tuduhan membawa lari semua perhiasan dan harta suaminya. Namun tuduhan itu semua tidak terbukti. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan kue beracun yang sengaja diberikan oleh anak buah Datuk Maringgi. Kemudian mendengar dan melihat hal tersebut, terkejutlah Ibu Samsul Bahri yang pada saat itu sedang menderita sakit keras sehingga mengakibatkan kematiannya. Lalu kedua jenazah itu dikebumikan di Gunung Padang bersampingan dengan makam Baginda Sulaiman. 10 tahun kemudian, di kota Padang sering terjadi pemberontakan. Samsul Bahri yang telah berpangkat Letnan Mas dikirim untuk melakukan pengamanan. Dalam pertemuannya tanpa berpikir panjang, Samsul Bahri ini menembak Datuk Maringgi yang mengakibatkan Datuk Maringgi ini tersungkur. Namun sebelumnya ia menebas kepala Samsul Bahri dengan pedangnya. Samsul Bahri ini dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia meminta maaf kepada ayahnya atas segala kesalahan dan setelah itu dia pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ia meminta maaf kepada ayahnya agar nanti dikebumikan di Gunung Padang dekat kekasih dan ibunya. Dan disitulah kedua kekasih ini bertemu terakhir bersama untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, itulah tadi rangkuman cerita dari novel Siti Nurbaya yang berjudul Kasih Tak Sampai. Sekian rangkuman dari video kali ini ya teman-teman. Akhir kata saya Desi Sagita Ronaulisyanipa pamit undur diri dulu ya. Kita akan berjumpa di topik-topik selanjutnya. Dadah.